Mungkin para teman-teman khususnya para ojol-ojol ya, mungkin khususnya yang ingin multi send atau multi order, yang banyak mengakibatkan satu titik, satu ojol nih ngambil 3 titik yang berbeda pengiriman dan mengantarkan ke 3 titik penerima yang berbeda pula, yang mana dihitungnya cuma bukan per barang tapi per jaraknya, yang mana kadang-kadang nih ya kita nggak tahu harga aslinya berapa, udah dipotong terus dikasih harga nyicil-nyicil antar jarak penerima pertama dengan penerima kedua, pengirim pertama dengan pengirim kedua, yang mana kalau digabung ketiga-tiganya ya itu paling para ojolnya hanya menerima lebih, paling banyak itu cuma 30-40%. Misal satu barang harga 50.000, yang harusnya si ojol dapat 150.000, karena jarak keduanya ini cuma dekat-dekat, paling harga 2 kilo 3 kilo, ya paling banter cuma dapat 60.000. 90.000-nya kemana? Ini yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, everywhere you are, dimanapun anda berada. Di kali ini kita coba lagi bahas tentang dunia perojolan yang mungkin yang susah banget ya. Yang mana dikatakan susah, anak-anak pada nyender, pada anyep, penerima setiap hari ada, ojol terkotak-kotak ya, yang pendapatannya orang bayar 15.000, 20.000 cuma bayar 5.000, berbagi yang di slot-slotkan ya, maksimal 3 penerima dan 3 pengirim dengan jaraknya tuh dekat-dekat, tapi itu diefisiensikan oleh aplikator, yang mana kadang-kadang aplikator juga pinter, waktu kita batalin, kita lihat di akhir kadang-kadang harganya 0, tapi kadang-kadang dia telat, karena sistemnya telat, kita langsung screenshot dan terbaca harga asli sebenarnya, dan itu udah dipotong men. Kalau itu belum dipotong, kita nggak tahu lah ya harganya berapa. Misalnya harga pengantaran GoPay 50.000, tapi mungkin sellernya ataupun yang pengirim atau penerima itu bayar mungkin bisa-bisa 70.000 atau 80.000. Itu untuk satu barang ya. Karena 50.000 itu kalau dia 80%-nya itu bisa-bisa harganya itu sekitar 60.000 sekian. Ya, kalau 60.000, kalau dipotong 20% misalnya, itu cuma dipotong 12.000. Ya, untuk ojolnya 48.000. Dan kini kita dapat bersih dari GoPay-nya itu yang udah dipotong tuh 50.000. Berarti harganya ada sekitar 60 atau kita taruhlah 70.000. Dengan rata-rata yang sama, 70.000 dikali 3 itu sama dengan 210.000. Tapi karena jaraknya dekat-dekat, oleh pihak aplikator hanya menambahkan perselisihan. Misalnya jarak antaranya cuma 1 kilo atau 2 kilo. Ya, barang pertama cuma 2 kilo, barang kedua cuma 2 kilo, jadi 4 kilo dikali 2.000. 4 kali 2 8.000. Tadi 50.000, 60.000. Paling maksimal si ojol cuma dapat 65 atau 70.000 dari harga total 210.000 rupiah. Kemana sisanya? 100 lebih, sekitar 140.000 sekian kemana? Nah itu pasti larinya ke aplikator. Yang mana ini yang mungkin banyak para teman-teman para ojol-ojol yang mungkin susah ya, nggak mau ngambil, gimana nggak ngambil dianyepin. Nah ini akan kita bahas ya, ini akan gue bahas seperti yang kalian lihat slide berikut ini ya. Ini adalah contoh dari harga 3 multi trip multi order ya, dengan 3 pengirim dan 3 penerima yang alamatnya berbeda-beda. Nih ini tujuannya semuanya ke Bekasi ya, dari sekitar Jakarta Barat ke Bekasi. Cuma satu ada yang dicemplungin, yang sengaja disuruh kita muter-muter ke arah Kampung Melayu. Nah nih yang ke Bekasi itu Cikunir, itu harganya itu 69.653 ya, itu diambil. Dan yang kedua itu 47.000 ke Bekasi, dan yang ketiga ke Taman Permata Cikunir itu 66. Nah jarak yang 69 dengan 66 cuma 3.000 nih. Dan yang kedua ini mungkin jaraknya berapa kita nggak tahu, tapi kalau di total ada berapa nih, ada sekitar 170.000 lebih ya, agak 170, tapi ojol cuma dikasih 70.000. Nah pertanyaannya 100.000-nya kemana? Ini sudah dipotong sama aplikator, ini bersih ya, udah potong komisi, uang jasa aplikator, dan juga uang bungkus dan lainnya. Dan sisanya kemana? Ini yang sudah dipertanyakan. Jadi kita batalkan, kita akan terlihat berapa jaraknya ya, lihat nih. Dan ada lagi seperti ini ya, pengirimannya dekat-dekat men. Kalau kita batalkan, jadi antar jarak itu kita nggak dihitung. Misalnya yang pertama nih barang berat atau mungkin nggak sesuai SOP, lalu kita ngambil ke titik kedua. Begitu kita batalkan, dari titik pertama ke titik kedua itu kita tidak dibayar, tidak dihitung per kilometernya. Seperti ini nih, ya kita dapat satu nih pengiriman, semuanya kita batalkan dengan jarak yang ini, yang jaraknya dekat-dekat tuh ya, 1,3.
dan jaraknya 19 kilo. Ada lagi jaraknya 22, ada lagi jaraknya 24. Ini digabung-gabung semua. Kalau kita ketahuan kita membatalkan, tapi kalau tidak dibatalkan, paling per jarak aja. Senin pasar minggu, paling cuma dikasih berapa nih? 19 sampai 22. Cuma 3 kilo tambahan. Nih 24, berarti tambah 2 kilo. Berarti ini total tambahan jarak itu cuma 5 kilo kan. Karena kita cuma ngambil satu, nah ini harganya Rp50.000 ya, Rp50.000 ya. Bandingkan dengan semuanya bila masing-masing ketiga-tiga paket ini diambil oleh semua para ojol. Lihat. Yang pertama ketahuan ya 50, yang kedua 51. Ya, ini kalau kita ambil ini cuma dikasih tambahan paling 2.000 atau 3.000 nih. Sehingga totalnya ada 100.000. Dan ketiga ya mungkin ini kecepatan algoritma, kecepatan IT ingat bikin jaraknya 0, rupiahnya 0. Kalau kita tahu nih jaraknya mungkin bisa lebih, bisa sekitar 60 ribuan. Ini 160 ya, 160 paling ojolnya dikasih berapa? 50.000 atau 60.000. Nah sisanya kemana? Ini yang menjadi pertanyaan dari para ojol-ojol. Sisanya kemana? Kenapa yang digabung 3 ini tidak dikasih aja satu-satu bagi mereka-mereka yang order anyep nunggu lama? Apakah ini murni untuk memberantas untuk menambah lapangan pekerjaan, ya, mencari lapangan pekerjaan lagi susah, untuk memberantas pengangguran, atau mungkin untuk menambah beban? Apabila kita sering cancel ya, cancel orderan, akan dapat deteksi seperti ini. Anda terdeteksi melakukan pembatalan trip. Nah, dipikir seperti ini. Padahal kita batal trip mungkin barangnya berat, atau kita lolosin karena jaraknya nggak sesuai dengan harga-harga yang menguntungkan aplikator. Maka sekarang banyak di luar sana para ojol-ojol pada ngeluh, tidak bawa uang, jaket udah sobek-sobek, suara mesin motornya sudah kayak orang nangis dan lain sebagainya. Dan sekarang yang kita lihat para ojol-ojol sekarang banyak juga yang mencari pekerjaan baru, seperti joget-joget TikTok, joget-joget di live streaming, nyanyi dan sebagainya, seperti di Duren Sawit yang dekat McD, ataupun yang dekat di Padang, Gorontalo dan lainnya. Nah, ternyata mereka melakukan hal seperti itu karena mungkin lebih menjanjikan, dan mana uangnya bila merasa cukup mungkin berwirausaha, buka toko, buka warung, ataupun buka lesehan, ataupun buka rumah makan dan lain-lain sebagainya lah. Ya, karena mungkin dengan pendapatan ojol sekarang 50.000 sehari, 100.000 sehari, mungkin agak susah lah itu kan untuk roda perekonomian. Bahkan tidak jarang para ojol-ojol itu gali lubang tutup lubang. Di sekarang kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana, 5 tahun lagi gimana, jangan usah 5 tahun deh, tahun depan di 2026 kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan ojol-ojol ini di masa mendatang. Karena bagi gue pribadi ya, ojolnya hanya 2 hal, suka jalanin, gak suka ayo kita tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.